Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Sakran SPDMA pada program Guru Penggerak Angkatan 9. Kali ini saya bertindak sebagai calon guru penggerak rekognisi, akan menyampaikan aksi nyata terkait dengan modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Selamat menyaksikan. Pada aksi nyata kali ini, maka prakarsa perubahan yang saya angkat yaitu program sekolah tanpa sampah plastik atau disebut dengan setapak di SMA Negeri 5 Bantaeng. Pada tahapan bakja yaitu buat pertanyaan utama, maka kami mengangkat bagaimana kita mewujudkan sekolah tanpa sampah plastik sekaligus menguatkan interaksi sosial sesama murid secara positif, arif, dan bijaksana. Berikut dokumentasi kegiatannya. Baik teman-teman, kita kan biasa lihat selama ini kalau kita pergi mengajar, jalan-jalan di kelas, ya itu terlalu banyak sampah-sampah yang berserakan di halaman maupun di dalam kelas. Biasa kita lihat anak-anak itu menyimpan sampah di laci mejanya. Kemudian ketika anak-anak pergi belanja di kantin, biasa kita lihat dengan mata asas anak buang sampahnya tidak di tempat sampah. Kira-kira menurut teman-teman langkah-langkah apa yang bagus kita ambil? Kalau misalnya ada siswa yang lambat masuk di dalam kelas atau lambat masuk di sekolah, mungkin bagus itu kita berikan kadang-kadang kita melanggar, kita tidak masuk di sekolah tepat pada waktu ini, kita memberikan hukuman itu dengan memungut sampah yang berupa barang-barang dari plastik ataupun yang dari botol-botol minuman. Iya, kemudian itu nanti kita lakukan, kemudian kita bisa yang tempat sampah di kelas kurang kita mungkin perlu juga disediakan oleh kita. Maksudnya kita di kelas kan itu kalau tidak ada nih di situ. Jadi siswa juga bagaimana tuh membuang sampai. Terima kasih Pak. Kalau menambahkan dari tadi juga pendapat teman, kita bisa di awal pembelajaran, begitu pokoknya di awal pembelajaran setiap guru itu bisa 5 menit bebas sampah. Jadi anak-anak semua kita arahkan anak-anak sebelum dimulai pembelajaran 5 menit itu gerakan bebas sampah. Jadi baik yang ada di lacinya, di halamannya itu bisa diarahkan anak-anak. Ayo kita gerakan bebas sampah di lingkungan sekitar kita sekarang 5 menit. Jadi anak-anak pasti menyadari kalau ini dibiasakan semua oleh setiap teman yang masuk. Saya kira itu bisa dimaksimalkan. Misalnya di pagi hari dibersihkan, kemudian setiap waktu pulang juga anak-anak harus membawa sampah plastiknya masing-masing. pembelajaran Pak mengingatkan kembali pada siswa untuk mengambil, misalkan kalau sudah di awal pembelajaran, di akhir Pak seluruh siswa disuruh mencari sampah plastik minimal 5 supaya tidak ada siswa yang keluar tanpa membawa sampah plastik. Makasih atas sudah melaksanakan tahapan bakja yaitu buat pertanyaan utama. Maka sebelum lanjut ke tahap berikutnya, maka saya melakukan refleksi kegiatan dengan pendekatan 4B, yaitu peristiwa apa yang saya lakukan, kemudian bagaimana perasaan saya dalam melakukan kegiatan tersebut, selanjutnya pembelajaran apa yang saya peroleh, dan bagaimana penerapan untuk kedepannya. Selanjutnya dalam tahapan bakti yang berikutnya yaitu ambil pelajaran, maka yang saya lakukan yaitu mulai dari survei ketertarikan murid terhadap penanganan sampah plastik. Yang kedua, wali kelas memberikan pertanyaan kepada murid di kelas
terkait dengan yang sudah identifikasi, dan yang ketiga kami memberikan pertanyaan terkait kebijakan sekolah yang berhubungan dengan penanganan sampah plastik. Berikut dokumentasinya. Sekretarium ya, ya. 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 Dengan cara membuang sampah pada tempatnya Pak, Ya. dan memisahkan juga sampah organik dan anorganik. Ya. Atau lomba memanfaatkan Plastik. Bagus, diadakan lomba juga ya nanti, ya lomba untuk seperti yang Ya. aku tahu Pak, daur ulang. ya lomba daur ulang sampah. Jadi saya sih mau minta pendapat kalian. Bagaimana kira-kira menurut tentang bukan sekarang yang ketika ada akan banyak sampah plastiknya. Saya tuh kan ini tak kalau banyak di sampah plastik, otomatis bisa diolah jadi tempat sampah lagi toh, diolah lagi jadi tempat sampah supaya ada di mana-mana dan tidak membuang sampah sembarang nih. Jadi dikasih. Saya kayaknya kalau saya setuju ya memang sebenarnya pendapatnya gini, cuman kalau misalnya tergantung poster kan biasa orang biasanya bilang poster gitu kan, nah saya pilih kan begitu, mungkin bisa sebagian dari OSIS begitu kayak Sampah harus ada di mana-mana. Jadi kalau banyak dijual sampah plastik bisa diolah jadi kerajinan terus dijual kan dapat pendapatan atau langsung dijual bisa aja. Mungkin harus jadi koordinir kan. Kalau sudah itu kan hari Jumat, sudah Sabtu Ahad itu kan libur jadi daripada otomatis pasti lebih banyak lagi sampahnya kan. Semua per kelas kayaknya bilang bawa nih tumbler Masing-masing. Iya masing-masing bawa tumbler tak supaya ini air beras kamu mengurangi sistem plastiknya. Karena Itu menurutku yang piket itu harusnya dia datang lebih cepat-cepat lagi sebelum itu. Jadi bisa juga dibersihkan atau jadi kalau masih belajar tidak dibersihkan dulu baru belajar, langsung bisa belajar. Itu menurutmu gimana? Sesudah melaksanakan tahapan bagja yaitu ambil pelajaran, maka pada sesi ini saya melakukan refleksi kegiatan dengan pendekatan 4P, yaitu peristiwa apa yang saya lakukan, kemudian bagaimana perasaan saya, selanjutnya pembelajaran apa yang saya peroleh, dan bagaimana penerapan untuk kedepannya. Terima kasih.